sejahtera bagi saudara sekalian. Hari ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah, dan kami menyambut saudara-saudara dalam ibadah di hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu, KMJ GPB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Tuhan memberkati kita sekalian yang dengan penuh syukur bersujud di hadapan. Saudara-saudara, mari kita berdiri, membuka hati menyambut kehadiran Yesus yang telah bangkit dan menang atas maut untuk memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami, di hadapan-Mu kami bersujud. Bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pekan ini. Kebangkitan-Mu memberikan semangat bagi kami untuk terus menjalani hidup di tengah pandemi yang sedang melanda bumi ciptaan-Mu. Kasih-Mu meruntuhkan ego, pementingan diri, kesombongan, dan kemunafikan kami. Tangan-Mu terulur menjamah dan menyembuhkan luka-luka batin kami. Engkau memulihkan kami dari keterpurukan hidup. Kasih-Mu tulus, tiada terbatas, tetapi terkadang kami menutup hati kami untuk menerima kasih-Mu. Pengorbanan-Mu menjadi sia-sia karena sikap hidup kami yang tidak mendatangkan sukacita dan damai bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami, ajarlah kami memaknai kasih-Mu, agar hidup kami menjadi pujian dan ucapan syukur yang berkenan kepadamu. Ya Yesus, Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kasih sayang Tuhan menaungi kami dan melindungi kami, untuk kami selalu belajar tentang kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat, supaya firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami, memotivasi kami untuk terus menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33 berkata, Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, jika harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang-orang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul dimulai setelah kitab-kitab Injil berakhir dengan peristiwa kenaikan Yesus dan amanat Yesus kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil
atau memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kisah Para Rasul adalah kitab sejarah yang mencatat kembali bagaimana amanat Yesus digenapi, dan selama sekitar 35 tahun ajaran Kristen ini tersebar dari Yerusalem ke kota-kota di wilayah Romawi yang ada di ibu kota, di wilayah kota-kota Roma di bawah ibu kota Kekaisaran Romawi. Zaman itu gereja bertumbuh dari sebuah gerakan Yahudi yang kemudian menjadi iman universal bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu dipercaya oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dua pribadi yang menonjol dalam kitab Kisah Para Rasul adalah Petrus dan Paulus. Perjalanan pemberitaan Injil, saudara-saudara, dan pelayanan para rasul menyebabkan mereka harus masuk penjara. Namun usaha untuk menghambat pemberitaan Injil ini oleh para imam besar dan Farisi ataupun Saduki tidak menyurutkan semangat para rasul untuk terus tetap memberitakan Injil. Tuhan dengan caranya yang ajaib membebaskan mereka dan mengutus mereka untuk pergi ke bait Allah. Dan itu Bapak Ibu bisa membaca pada ayat 17 sampai 25. Bagaimana Tuhan melalui malaikat Tuhan membuka penjara itu dan menyuruh para rasul untuk pergi ke bait Allah memberitakan Injil di sana. Menceritakan bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itu telah bangkit, dan kebangkitannya mendatangkan kehidupan yang kekal. Kematian dan kebangkitan Yesus mendatangkan pembebasan. Kematian dan kebangkitan Yesus mendatangkan pengampunan dosa. Selain itu juga mereka juga melakukan pelayanan penyembuhan yang pada saat itu menjadi kebutuhan masyarakat. Mungkin juga sampai hari ini kita sering dengar istilah penyembuhan ilahi dan sebagainya. Tetapi penyembuhan yang dalam cerita Kisah Para Rasul ini, penyembuhan yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu yang berangkat dari sebuah pemahaman atau keyakinan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Pemberitaan dan pelayanan para rasul ini direspon dengan baik oleh masyarakat pada saat itu, dan keadaan ini yang membuat kemudian para imam, Farisi, dan Saduki merasa geram. Mereka sangat marah kepada para rasul karena pemberitaan Injil itu dan berusaha untuk menghambat pekerjaan para rasul ini. Nah, siapa sebenarnya orang Farisi? Orang Farisi adalah golongan yang menjalankan hukum Taurat secara rinci dan lebih memandang atau mengedepankan, mementingkan, mengutamakan seremoni-seremoni keagamaan dibanding melakukan kasih, melakukan kasih kepada orang lain. Sedangkan Saduki adalah golongan konservatif Yahudi yang mempertahankan 5 kitab Musa. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang memiliki tanah yang luas dan orang-orang yang kaya raya, yang kebanyakan mereka berkedudukan sebagai Sanhedrin. Dan para Saduki ini menolak pemahaman tentang kebangkitan orang mati. Bagi mereka kebangkitan orang mati itu tidak pernah ada. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membayangkan ketika para rasul memberitakan Injil, menyatakan bahwa Yesus yang mati itu bangkit, itu artinya bahwa mereka membongkar ajaran orang-orang Saduki pada saat itu. Kebangkitan itu ada, seakan-akan menyangkal dan menolak pemahaman orang-orang Saduki bahwa kebangkitan itu ada. Tetapi realitas yang ada bahwa memang Yesus bangkit dari kematian. Dan ini yang kemudian membuat mereka menjadi marah dan geram terhadap para rasul. Kemudian mereka menangkap para rasul itu dan melakukan semacam intimidasi, semacam ancaman, dan melarang para rasul untuk memberitakan Injil. Kemudian mereka membawanya ke hadapan
29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, perkataan ini adalah jawaban Petrus dan para rasul di hadapan Mahkamah Agama ketika mereka dilarang untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit itu. Jawaban ini adalah satu bentuk jawaban yang tegas atau bentuk penegasan Petrus dan rasul-rasul bahwa larangan Mahkamah Agama tidak akan menghentikan mereka untuk terus bersaksi tentang Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Meskipun kesaksian itu bertentangan dengan ajaran orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ancaman Mahkamah Agama ini didasarkan pada keiri hatian, kecemburuan, bahkan kemarahan mereka atas kesaksian para rasul tentang kebangkitan Yesus dan ketidaksukaan mereka terhadap penghargaan yang diberikan oleh mereka, oleh masyarakat kepada mereka. Ancaman ini juga sekaligus sebuah ketakutan yang muncul dalam diri Mahkamah Agama, yang mereka berpikir bahwa para rasul akan membalas dendam perilaku mereka terhadap Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Tapi ketegasan Petrus dengan menyatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, itu adalah wujud keberanian para rasul menghadapi tantangan. Dan bagi para rasul, ketaatan kepada Allah lebih penting dan utama daripada ketaatan kepada manusia. Dipertegas kembali pada ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Petrus menegaskan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang telah digantung di kayu salib dan mati. Kebangkitan Yesus mendatangkan pembebasan bagi orang yang percaya kepadanya. Penegasan Petrus ini mengingatkan Farisi dan Saduki pada peristiwa penyaliban Yesus yang merupakan upaya dan strategi mereka untuk membunuh Yesus. Tetapi justru pembunuhan Yesus itu menghasilkan sebuah komunitas yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan banyak orang menjadi percaya. Jadi peristiwa kematian Kristus timbal balik menghasilkan sebuah komunitas orang percaya, komunitas orang-orang yang meyakini akan kebangkitan Kristus. Dan itu yang membuat para Farisi dan Saduki merasa bahwa Yahudi mulai terancam di Yerusalem. Ayat 32 mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ini adalah sebuah kelengkapan dari penegasan yang diberikan Petrus kepada Mahkamah Agama pada saat itu, bahwa kabar kebangkitan itu bukan sebuah ilusi, kabar kebangkitan itu bukan sebuah halusinasi, kabar kebangkitan itu bukan hoax, tetapi kabar kebangkitan itu adalah kabar yang real, di mana para rasul menjadi saksi hidup dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini lalu apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, sebuah pertanyaan bagi kita, pertanyaan reflektif. Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para rasul? Ketaatan kepada Allah dalam konteks Roma yang menjadi bacaan firman Tuhan saat ini berarti hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup untuk menyenangkan hati manusia. Hidup di tengah masyarakat dengan para tetangga,
Apakah kita hidup berdasarkan apa kata orang menyenangkan hati manusia, atau hidup berdasarkan apa kata Tuhan menurut firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dalam pelayanan, dalam hidup bergereja juga pun demikian. Kita hidup atas dasar menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Bila kita hidup menyenangkan hati manusia, maka kita akan berhadapan dengan kekecewaan dan mungkin kemarahan yang kita dapatkan. Dan para rasul dalam pemberitaan Injil dan pelayanan mereka tetap berprinsip ketaatan kepada Allah dibanding ketaatan kepada manusia. Sama seperti kita, jika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka pembebasan dari belenggu pujian, pembebasan dari belenggu ketakutan, pembebasan dari penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita ada dalam kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan kehendak Allah sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah. Kita memiliki keberanian untuk menegaskan sikap kita atas persoalan-persoalan yang hidup yang kita alami dan hadapi. Dan inilah tempat hidup orang yang mau belajar taat kepada Allah. Pertanyaannya, saudara-saudara, keberanian apa yang kita miliki saat ini? Keberanian untuk taat kepada Allah atau keberanian untuk taat kepada manusia? Yang kedua, saudara-saudara, bersaksi menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi bersaksi itu kuasa. Kesaksian yang berkualitas diwujud nyatakan dalam kehidupan yang berkualitas dan berintegritas. Orang akan mengakui Kristus hanya melalui kehidupan yang berkualitas dan berintegritas dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebab saudara-saudara, bersaksi yang paling efektif adalah perbuatan, bukan perkataan. Apalagi kalau perkataannya kosong. Meskipun kita pandai berbicara soal Alkitab, tapi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mencerminkan kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan, maka sama saja kita mencemarkan nama Tuhan melalui perbuatan kita. Saudara-saudara, Mother Teresa mengatakan, khotbah yang efektif bukanlah di mimbar, melainkan perbuatan. Dan inilah saudara-saudara tempaan hidup orang Kristen yang mau belajar menjadi saksi yang efektif, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin 2 menjadi daya dorong. Kemauan untuk menjadi pribadi yang berbobot atau berkualitas sebagai orang percaya melalui sebuah perbuatan, melalui perbuatan-perbuatan kita, menjadi daya dorong dan motivasi bagi kita untuk menyadari bahwa bersaksi berarti berhadapan dengan tantangan. Dan tantangan yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Dan itulah cara Allah menempa dan membentuk karakter kita agar kita hidup serupa dengan Kristus. Karena jika kita berbicara soal tantangan di luar diri, saudara, pasti banyak sekali kita bisa sebutkan tantangan-tantangan di luar diri kita. Mungkin bisa 10 kita sebutkan. Namun kalau kita berbicara soal tantangan di dalam diri, maka menjadi sebuah refleksi bagi kita sekalian. Apakah hidup kita sudah menjadi bentuk kesaksian iman kepada Kristus? Orang-orang yang dapat mengalahkan tantangan dalam diri dan melakukan perlawanan terhadap keinginan untuk tidak taat kepada Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati itu dibutuhkan dalam pemberitaan Injil. Nah, contoh kecil yang perlu kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu,
Sebagai orang Kristen yang sudah divaksin, seharusnya kita menjaga hidup untuk terus mengikuti himbauan protokol kesehatan. Tetap taat melakukan atau melaksanakan 5M. Itu adalah salah satu contoh hidup yang dapat menolong orang lain untuk mendisiplin dirinya sendiri dan mengendalikan dirinya terhadap keinginan-keinginannya. Itu contoh hidup yang kita tidak perlu mengatakan banyak hal, tapi ketika kita melakukan, orang lain melihat, disitulah sebenarnya terlihat iman kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita didorong, dimotivasi untuk memiliki hal yang sama seperti para murid Yesus atau rasul-rasul. Tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan belajar menyenangkan hati Tuhan, menyaksikan kehidupan atau menyaksikan Allah melalui kehidupan kita setiap hari dalam perbuatan, bukan hanya kata-kata, dan senantiasa menjaga diri untuk selalu melakukan perlawanan-perlawanan di dalam diri untuk tidak taat kepada Kristus. Dengan demikian, saudara, maka kita bisa belajar untuk melewati 3 tempaan yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari kita berdoa. Kehidupan yang kami jalani senantiasa ada dalam kendali-Mu Tuhan. Karena itu kami tidak pernah merasa takut menghadapi hidup ini, karena Engkau selalu membimbing kami, menolong kami, menggandeng tangan kami, menguatkan kami dengan berbagai cara Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kami, dan kami dimampukan untuk menghadapi realitas kehidupan. Terima kasih atas firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami akan tugas kami, bahwa hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, berintegritas, sehingga kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Tuhan memberkati pimpinan bangsa kami. Segala persoalan di segala bidang yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan menolong agar para pimpinan bangsa kami bersinergi untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini, sehingga pembangunan secara fisik maupun non-fisik senantiasa berimbang, dan bangsa kami hadir sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berkualitas, bangsa yang senantiasa mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi para pimpinan bangsa kami, agar mereka selalu menjaga kualitas kehidupan mereka, untuk menjadi pimpinan yang dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja, ketika Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami dalam melaksanakan pemberitaan Injil dimanapun berada, khususnya GPIB, dari tingkat kota sampai ke wilayah-wilayah pedalaman. Berkati para pelayan Tuhan dalam kesetiaan mereka melakukan pelayanan mereka. Berilah mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, sehingga hikmat Tuhan menuntun dan menolong dalam melaksanakan tugas panggilan penutusan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati juga GPIB saat ini juga turut mengambil bagian, memberi kontribusi bagi negara ini melalui program vaksin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tim Majelis Sinode, agar mereka senantiasa melakukan dan melaksanakan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga saat ini berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan persiapan-persiapan untuk persidangan. Tuhan tolong seluruh panitia yang sudah terbentuk, Tuhan mampukan agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan. Majelis Sinode, Tuhan berkati juga. Berilah mereka hikmat, berilah mereka kekuatan, berilah mereka senantiasa kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami, khususnya menabur kasih. Tuhan memberkati kan kehidupan bergereja kami, agar sebagai pelayan Tuhan kami senantiasa mau belajar dan terus belajar, menjadi pelayan-pelayan yang setia dan taat, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan yang daripada Tuhan dan kesediaan untuk taat menjalankan firman Tuhan, dengan tetap menjaga kualitas kehidupan iman kami yang dapat menjadi contoh bagi warga jemaat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Kau tolong kami supaya kami senantiasa mau belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi pertumbuhan jemaat Tuhan ini, agar jemaat ini terus bertumbuh, mengalami pengembangan dan menjadi berkat ketika banyak orang bersedia untuk menjalankan misimu dalam pemberitaan Injil melalui potensi dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati jemaat ini dan senantiasa menaunginya dengan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami pergumulan hidup keluarga, mereka yang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, mereka juga yang senantiasa berada di dalam pergumulan pribadi karena pekerjaan, karena hal-hal yang lain. Tuhan tolong mereka supaya di tengah-tengah pergumulan mereka tetap melihat kasih sayang Tuhan, dan mereka senantiasa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mendoakan mereka yang bersukacita karena pertambahan usia pribadi, kelahiran ataupun perkawinan, kesuksesan di dalam pekerjaan dan studi. Biarlah kesuksesan yang mereka nikmati menjadikan mereka semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi saluran berkat Tuhan melalui karunia dan potensi yang mereka miliki. Tuhan, kami menyerahkan akan setiap kehidupan kami sepekan ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati kami supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu mendatangkan berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa.
persembahan dengan hati penuh syukur. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Tuhan memberkati. Di hadapan-Mu ya Yesus Tuhan kami membawa persembahan dan hidup kami. Berkatilah seturut
seturut kehendak-Mu, agar semuanya berguna dalam karya-karya layan yang menghadirkan cinta kasih-Mu bagi dunia. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah keteguhan hati dalam beriman kepada Kristus, sehingga hidup kita mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang hidup bersama dan berdampingan dengan kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.